Oke, selamat malam Mas. Kembali lagi kita di training belajar OpenCV di Jetson Nano. Malam hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga dan malam ini kita akan ngebahas dua hal ya, yaitu tentang image smoothing atau blurring istilah lainnya, sama image thresholding Mas. Gitu ya. Nah, dua materi besar ini merupakan apa namanya? Masuk ke bagian modul image processing-nya si OpenCV gitu ya. Jadi metode-metodenya, function-functionnya memang didesain untuk image processing gitu ya. Nah, seperti apa image smoothing, seperti apa image thresholding ini akan kita coba malam hari ini ya. Nah, ini seperti biasa untuk memaksimalkan performa Jetson Nano-nya ya, kita running nih NPP model min-M0 sama Jetson clock-nya agar performa si Jetson Nano-nya itu maksimum gitu ya. Caranya seperti biasa, buka terminal Jetson Nano-nya via VS Code. Selanjutnya kita bisa tinggal running aja nih dua command ini. Oke. Sama yang Jetson clock-nya juga ya. Oke, nah kalau sudah kita bisa continue. Nah, kita jangan lupa seperti biasa import library yang dibutuhkan ya. OpenCV, NumPy, sama Matplotlib untuk sekarang. Kita akan coba mulai dari image smoothing gitu ya. Jadi image smoothing atau bisa disebut juga image blurring karena kalau nge-smoothing ya ada istilahnya bisa dibilang nge-blurring juga gitu ya. Ini merupakan simple teknik lah di image processing yang pada intinya bisa digunakan untuk mereduksi noise, Mas. Jadi pada gambar jika ada bercak atau misalkan gambarnya rusak karena memang diambil dari di kondisi cahaya yang kurang gitu ya, low light intensity gitu ya kan, gambar yang dihasilkan juga buruk biasanya. Nah, ini kita bisa enhance gitu ya kualitinya dengan image smoothing ini atau image blurring ini gitu ya. Jadi kalau ada noise kita bisa reduksi. Nah, untuk melakukan proses smoothing atau blurring ini, kita menggunakan istilahnya itu filter lah, gitu ya. Jadi bayangkan gambar itu seperti air ya. Nah, filter ini tuh seperti saringan yang mengangkat debu-debu gitu ya di air atau kotoran-kotoran di air sehingga outputnya itu berupa air yang bersih. Nah, image smoothing atau blurring juga konsepnya sama. Jadi si filter ini akan mereduksi elemen yang tidak kita inginkan yang ada di gambar gitu ya. Nah, filter ini berupa matriks dua dimensi gitu ya. Nanti kita akan lakukan operasi konvolusi gitu ya terhadap gambar originalnya gitu ya. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, ini sebenarnya bentuk formula matematikanya. Jadi bayangkan ini G ini adalah nilai piksel baru gitu ya. Nah, setiap nilai piksel yang original, nah dioperasikan terhadap kernel ya, maka akan menghasilkan value baru, yang mana value baru ini merupakan hasil operasi dari gambar original dengan kernel. Nah, mungkin kalau secara matematika akan bingung gitu ya, nggak usah terlalu kita hiraukan. Tapi kalau dilihat matematikanya operasinya kurang lebih seperti ini. Jadi bayangkan yang biru ini adalah gambar original yang berukuran mini, cuma 3 kali 3 piksel gitu ya. Di sini kita punya di tengahnya warna oranye ini adalah kernel gitu ya, atau filter istilah lainnya gitu ya. Jadi kernel dan filter itu adalah hal yang sama. Bisa kita sebut kernel atau bisa kita sebut filter gitu ya. Nah, ketika si kernel ini kita operasikan terhadap original image ini, maka akan menghasilkan output image yang di sisi sebelah kanan, kurang lebih kayak gini. Nah, operasinya adalah operasi, kita menyebutnya itu kalau secara matematik operasi konvolusi gitu ya. Di mana tiap elemen di dalam array sumber terhadap kernel gitu ya atau terhadap filter itu dilakukan perkalian. 3 kali 1. Nah, elemen kedua 1 kali 1, elemen ketiga 2 kali 1 terus sampai total. Hasilnya dijumlahkan dan akan menghasilkan satu titik di sini gitu ya. Nah, terus untuk ngisi titik lain gimana? Dan dia akan melakukan proses convolving. Nah, konvolusi itu kan dari istilah bahasa Inggris convolving. Mengitari, menyusuri gitu ya. Jadi akan ada proses menyusuri dari titik ke titik gitu ya. Nah, proses animasinya seperti apa nih, gambarnya kurang lebih kayak gini. Cuma di sini kernel size-nya itu masih sama ya, 3 kali 3, tapi originalnya di sini
original gambarnya contohnya di sini 5 gitu ya, 5 kali 5 pixel gitu ya, menghasilkan 5 kali 5 pixel baru. Nah, yang sapuan ini nih, yang warna abu ini adalah kernelnya. Jadi dia melibas lah bisa dibilang gitu ya, menyapu seluruh permukaan gambar original untuk menghasilkan gambar baru yang warna hijau ini. Nah, bisa dibilang ya Mas, hasil tiap perkalian kernel terhadap original image ini menghasilkan satu pixel baru, satu nilai pixel baru di image resultnya. Nah, ini adalah proses filteringnya gitu ya secara animasi. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, kita akan coba implementasi ini satu demi satu gitu ya. Apa namanya si smoothing dan blurring ini gitu ya. Nah, kita mulai dari konsep 2D convolution atau image filtering yang biasa lah. Jadi secara umum seperti yang saya bilang ya, tujuan dari smoothing atau blurring ini kan untuk mereduksi noise gitu ya. Nah, ini sebagai apa namanya secara alamiah gitu ya. Image filtering ini memang bisa mereduksi noise atau melakukan blurring terhadap gambar. Ini terutama untuk yang tasknya itu low pass filtering. Kalau high pass filtering ini bisa digunakan untuk mencari edge gitu ya. Nanti kita bisa temuin itu di bagian Canny edge detection. Nah, tapi kalau di sini image filtering yang akan kita gunakan itu berkaitan dengan low pass filter atau bisa kita gunakan untuk meremove noise, menghilangkan noise atau melakukan blurring terhadap gambar gitu ya. Nah, tekniknya itu sederhana gitu ya. Di OpenCV tinggal kita panggil aja CV2 filter 2D. Nah, ini otomatis akan melakukan 2-dimensional convolution seperti yang diilustrasikan di gambar di atas ini, Mas, gitu ya. Nah, tinggal kita panggil CV2 filter 2D, gambar yang mau kita apa namanya Kak, filter gitu ya. Nah, terus kernelnya gitu ya. Jadi ini yang kita define nih, kernelnya itu yang ukurannya ya bisa 3x3, 4x4 atau 5x5 gitu ya. 4x4 mungkin nggak bisa ya. Harus ganjil seingat saya ya. Jadi kita tinggal masukkan ke filternya, nanti outputnya adalah gambar yang kalau di ilustrasi ini yang warna hijau nih, output dari hasil filter 2D. Gitu. Nah, selain itu juga ini ada parameter tambahan, mungkin ini belum masuk gitu ya, DDEP gitu ya, desired depth of destination image. Jadi ini bisa dibilang perlu nggak perlu. Kalau mau nggak kita pusingin gitu ya, outputnya mau ngikutin yang inputnya gitu ya, depth size-nya ini kita bisa set -1 saja. Biasanya saya set -1. Nah, untuk kernelnya itu berupa matriks 2 dimensi seperti tadi mention di atas ya. Tapi kalau secara formula itu bentuknya kayak gini. Jadi dia originalnya adalah matriks satuan gitu ya, isinya 1 1 1 gitu ya. Ukurannya bisa kita pilih bebas, tapi harus ganjil mulai dari 3x3, 5x5, 7x7, isinya 1 1 semua gitu. Nah, dikalikan faktor pembobotnya. Nah, ini pembagian yang di bagian depannya ini adalah faktor pembobot kernel. 1 dibagi kernel width dikali kernel height. Bayangkan kalau di sini kernelnya kita punya 3x3, berarti di sini kan kernel width-nya 3 dikali kernel height-nya 3. Sehingga 1/9 gitu ya. Dikali matriks satuan ini gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ilustrasinya kalau misalkan kita punya matriks ukurannya 5x5 gitu ya. Berarti kan di sini pembaginya jadi 25 dan di sini matriks satuannya berdimensi 5x5. Nah, ini adalah kernelnya. Nah, ini gampang nanti kita bisa buat dengan NumPy. Kita coba demokan implementasikan di OpenCV bagaimana cara menggunakan si CV2 filter 2D. Nah, di sini saya punya gambar Mas namanya noisy_mri.jpg. Jadi kalau kita lihat ya si noisy_mri.jpg ini adalah gambar hasil scanan MRI gitu ya, magnetic resonance imaging kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia nge-scan struktur otak gitu. Cuma mungkin dari instrumennya itu ada noise, nah bentuknya seperti ini bercak putih-putih dan ada hitam gitu ya. Nah, ini task yang memang harusnya bisa diselesaikan oleh teknik-teknik smoothing atau blurring. Jadi kita reduksi si dot-dot ini gitu ya. Nah, kita akan coba reduksi, ya mungkin intensitinya kita kurangin yang si noise ini agar area scanningnya ini lebih jelas gitu ya. Nah, ini kita pertama tentu saja sesuai dari function ini karena butuh kernel, kita define dulu kernelnya. Ini saya akan define kernel 5x5.
gampang aja pakai metode NP-once gitu ya dari NumPy yang akan mengenerate matriks isinya 111 dengan ukuran 5,5 ya, berarti 5 kali 5 sesuai dengan yang ini. Nah, dibagi 25 ya biar ngikutin bentuk formula kernelnya. Saya tampung ke variabel namanya kernel ya, Mas. Nah, habis itu kernelnya ini saya apply ke function filter 2D punya si OpenCV. Jadi CV2 filter 2D, gambar yang mau kita filter gitu ya, mau kita apply averaging filter ini, kita masukkan negatif 1 seperti saya bilang di atas ya, depth-nya ya. Kalau nggak mau kita pusingin targetnya apa, mau ngikutin original, set aja -1. Habis itu kita inputin kernelnya. Nah, di bagian sini saya imshow pakai matplotlib. Kalau mau di imshow pakai GUI fiturnya OpenCV, pakai CV2 imshow juga bisa. Oke, ini kita tinggal play aja nih. Nah, ini resultnya ya. Bisa Masnya lihat nih originalnya. Ini hasil averaging ya. Kenapa disebut averaging? Ya karena kernel 5x5 yang bentuknya seperti ini sebenarnya akan melakukan averaging terhadap area 5x5 pixel yang ada di gambar original. Makanya disebutnya tuh averaging atau mean filter gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat ini resultnya dot-dot putih yang ada itu menjadi turun intensitasnya gitu ya, walaupun memang masih terlihat noised gitu ya, belum benar-benar clean. Nah, tapi di sini bisa kita lihat kemampuan dari filter noise average yang menggunakan kernel yang formulanya seperti ini atau average filtering. Nah, sampai sini cukup clear? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke metode filtering selanjutnya? Mas, itu settingannya harus NP plot, harus bikin plot ya? Oh, ini. Ya, ini sebenarnya karena kita butuh bikin kernel dulu kan. Kalau si filter 2D kan dia masukannya itu seperti saya bilang, kernel 2 dimensi ya. Nah, berarti di sini kita harus bikin ya NumPy array 2 dimensi, elemennya itu 1-1 dibagi 25. Ini kalau misalkan saya print, Mas, ya ini memang NumPy array. Jadi memang ya intinya harus kita buat seperti ini dulu lah. Kalau kita mau pakai si CV filter 2D. Nah, ini nih ya. Mana tadi? Nah, di sini. Nah, ini kenapa 0,04 gara-gara udah dibagi 25 ya tiap elemennya. Kalau originalnya 1 pasti. Coba kalau saya kasih saya kali 25 harusnya balik lagi ke original. Nah, betul ya. Oh iya. Kayak gitu. Nah, kalau Masnya misalkan pengen ganti dengan kernel ukuran lain, misalkan kan saya bilang tadi 3x3 7x7 ya. Efeknya apa nih terhadap result image? Nah, kalau ukurannya lebih besar, sapuan area kalau tadi di atasnya kan ada animasi kan lebih luas lagi kan, hasil rata-ratanya juga lebih besar gitu ya, makanya nanti averagingnya juga makin luas nih dotnya. Dia bener sih intensitinya jadi berkurang tapi jadi melebar gitu kan ya, bisa dibilang kayak gitu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita kecilin 3x3 kernelnya, nah, hasil noise-nya itu nggak terlalu apa namanya, hasil averaging-nya itu nggak terlalu jelek lah. Cuma di sini jadi lebih gelap. Nah, ini memang efek dari si kernel yang terlalu kecil gitu ya. Jadi paling optimal biasanya kita ambil 5x5 lah. Ini depend ukuran gambar, seberapa besar noise. Jadi sesuatu yang memang harus kita tentukan di awal gitu ya. Kita explore mana nih kernel yang paling sesuai untuk gambar yang kita punya dan kondisi yang kita punya. Jadi bisa dibilang untuk metode yang ini nggak ada metode adaptifnya lah yang bisa kita langsung panggil 1 kali, outputnya langsung otomatis. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, setelah barusan kita melihat teknik averaging atau mencari rata-rata atau pengurangan noise menggunakan averaging filter ya. Nah, di sini metodenya filter 2D, CV2 filter 2D. Sekarang kita juga akan kenalkan namanya normalized box filter gitu ya. Ini metodenya berbeda dengan tadi filter 2D, namanya di sini CV2.blur atau mean dari kernel neighbor-nya. Sebenarnya CV2.blur ini, Mas, itu tuh implementasi yang sama dengan CV filter 2D. Loh, kok kalau sama kenapa dibikin lagi gitu kan? Membingungkan kan? Nah, ini karena kalau kita pakai CV2 blur itu lebih simpel dibandingin yang atas gitu ya. Kalau misalkan pakai tadi yang si CV2 filter 2D, kita harus mendefine
kernel ya, dengan cara pakai NumPy NP1 seperti ini dibagi 25 lah kalau 5 kali 5 ya. Nah, kalau misalkan kita pakai CV2 Blur, itu kita tinggal specify aja nih ukurannya, mau berapa nih kernelnya gitu ya. Nah, misalkan kita tinggal mau bikin kernelnya yang 5 kali 5, ya udah dia yang bikinin sendiri tuh si kernelnya, tanpa harus kita bikinin manual pakai NumPy. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya ini sama seperti teknik averaging yang di atas, tapi pakai metode di wrapping lagi lah, namanya tuh CV2 Blur. Penggunaannya jauh lebih gampang. Tapi secara formal kita nyebutnya itu normalized box filter, atau istilah lainnya adalah mean filter atau averaging filter. Jadi ada itu beberapa istilah, tapi itu merujuk ke istilah yang sama. Normalized box filter, mean filter, ataupun averaging filter. Nah, kita akan coba apply ke gambar yang sama, si noise MRI. Nah, ini bisa dilihat nih. Kalau tadi kan di atas kita mendefine NP1 dulu untuk nge-create kernel. Kalau di part ini kita nggak perlu nih. Kita langsung panggil aja CV2 Blur. Gambarnya apa, kernelnya mau berapa. Anchor ini nggak mandatory lah, kalau mau di set boleh. Tapi biasanya kita biarin aja default, yang ngurus si OpenCV-nya. Habis outputnya ini ngasilin gambar blurringnya, terus kita show. Ini resultnya bakal sama seperti yang original tadi kita lihat di atas menggunakan teknik CV2 filter 2D. Nah, ini hasilnya ya. Kalaupun tadi kita ganti dengan 7 kali 7, outputnya pun sama. Jadi lebih blur, melebar gitu ya resultnya ya. Nah, kurang lebih kayak gini gitu ya. Jadi lebih luas lagi resultnya. Tapi lebih optimal di 5. Kalau kita set 3, hasilnya juga sama seperti yang 3 kali 3 di atas gitu ya. Kurang lebih kayak gini. Jadi kayak nggak terlalu berbeda jauh lah gitu ya resultnya. Karena memang kernelnya kecil. Jadi terlalu besar juga jelek, terlalu blur, kalau kecil juga nggak kelihatan efeknya, paling optimal 5 lah gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu adalah yang si CV2 Blur, Mas. Metode yang sama seperti filter 2D di atas, cuma ini lebih simple karena kita tinggal nge-define ukurannya berapa gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk si CV2 Blur, atau istilah lainnya tuh normalized box filter. Nah, kita lanjut ya. Kalau misalkan tidak, kita lihat tadi yang di atas ya, Mas. Si normalized box filter ya dengan hasil seperti ini, tugas utamanya dia hanya bisa melakukan blurring gitu ya. Makanya disebut itu ya averaging ya, blurring lah. Jadi dia memang tidak ditugaskan untuk menghilangkan benar-benar area noise-nya. Kalau di sini kita lihat noise-nya ke blur, area yang kita pengen segmentasi gitu ya, pengen kita pertahankan, ikut-ikutan juga ke blur gitu ya. Karena memang dia nggak bisa menspesify ini area yang kita interest atau memang ini noise gitu untuk di cancel, untuk dihilangkan. Nah, tipikal dari si blurring seperti itu kekurangannya. Nah, selanjutnya di sini ada metode lain nih dari yang sederhana tadi di atas yang kernelnya cukup gampang kita pahami gitu ya. Nah, di sini disebutnya tuh Gaussian filter, Mas, gitu ya. Nah, ini biasanya tuh kita gunakan gitu ya untuk mereduksi noise yang disebut dengan Gaussian noise gitu ya. Nah, apa itu Gaussian noise? Gaussian noise ini terjadi pada misalkan kita nge-capture sebuah foto tapi di kondisi low light condition gitu ya, gambarnya itu kurang cahaya, sore hari atau malam, ya contohnya ini gitu ya. Ini kalau malam hari kita ngefoto bulan mungkin ya, terus kita zoom di area sini, nah ini hasilnya kayak begini ya. Nah, ini adalah gambar yang kena Gaussian noise. Nah, akibat dari quality foto yang di capture itu rendah karena kekurangan cahaya gitu ya. Nah, untuk mengatasi atau paling tidak mereduksi noise Gaussian-nya ini, kita bisa apply Gaussian filter. Jadi resultnya itu bisa lebih smooth, lebih mulus gitu ya. Tidak seperti bercak-bercak kayak beginilah gitu ya. Nah, gimana caranya? Kenapa bisa kok si Gaussian filter melakukan sharpening gitu ya, atau menghilangkan noise Gaussian gitu ya. Nah, ini karena memang dari namanya aja Gaussian gitu ya.
Nah, kita meng-apply Gaussian two dimension Gaussian kernel bisa dibilang. Kalau di atas kan tadi cuma kernelnya tuh konstan. Isinya misalkan yang 5 kali 5 kernel kan 0,04 seperti tadi dilihat semuanya sama kita ya pas kita print kernelnya. Nah, kalau di Gaussian Gaussian filtering, Mas. Kernelnya itu berupa two dimensional Gaussian matrix gitu ya. Jadi kalau kita plot bentuknya tuh kayak gini nih. Di tengah itu dia intensitasnya lebih tinggi atau nilainya lebih besar gitu ya dibanding sekitarnya. Kalau tadi kan kernel yang 5 kali 5 atau 3 kali 3 punya kita yang pakai box filter itu kan nilainya sama tengahnya gitu ya. Mau di titik manapun di dalam kernel atau di dalam filter. Tapi kalau filternya pakai Gaussian, nah dia bentuknya tuh seperti ini. Bentuk lonceng, ya bentuk lonceng lah ya. Jadi memang khasnya Gaussian. Nah, jadi kalau misalkan kita plot 3 dimensi seperti ini, kalau kita plot 2 dimensi gitu ya, tampak atas, nah bentuknya kayak gini nih Mas. Nah, makin tengah itu makin gede. Gitu ya. Nah, representasi secara image-nya kurang lebih kayak gini. Jadi contohnya misalkan di area ini ada gambar ya, kita crop. Atau di area ujung nih ada gambar, kita crop. Di area tengah ada gambar, kita crop. Nah, ini kan khasnya Gaussian noise. Kenapa tengahnya itu putih intensity-nya? Sesuai dengan matriks di sini ya. Kalau makin tinggi kan berarti ya makin terang, makin kecil ya berarti makin redup. Makanya ini merepresentasikan sebagai Gaussian kernel. Nah, ini kita lakukan operasi konvolusi seperti di awal tadi konsep filtering gitu ya. Hasilnya itu akan kurang lebih jadi seperti ini. Jadi lebih blur gitu ya. Harusnya menjadi lebih smooth gitu ya. Nah, ini nanti kita coba implementasiin untuk kasus gambar yang memang dia memiliki Gaussian noise gitu ya. Nah, bagaimana implementasi Gaussian blur atau Gaussian filtering di OpenCV, Mas? Nah, di sini kita bisa menggunakan function CV2 Gaussian blur. Nah, parameternya ada 4 yang utama gitu ya, sisanya nggak perlu kita pusingin gitu ya. Yang pertama, gambar yang mau kita apply Gaussian blur. Yang kedua adalah kernel size. Nah, ini mirip dengan CV2 blur di atas, kita cuma tinggal specify dimensi kernelnya aja tanpa harus kita bikin kernelnya pakai NP1 seperti yang filter 2D paling awal. Terus di sini ada sigma X dan sigma Y. Apa nih sigma X dan sigma Y? Sigma X dan sigma Y ini sebenarnya parameter yang ada di formula Gaussiannya lah ya. Nah, ini yang bentuknya ini nih setelah angka 2, nah ini sigma X dan ini sigma Y. Jadi bagian pembagi di bawahnya ini gitu ya. Kalau pernah belajar statistika mungkin ya Gaussian distribution ini pasti familiar gitu ya, bentuk sigma ini hasilnya apa gitu ya. Atau istilah lainnya itu standar deviasi atau akar standar deviasi, saya agak lupa gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini hasilnya G0 X, Y ini merupakan nilai piksel baru hasil dari apply Gaussian noise terhadap Gaussian kernel terhadap image original. Nah, terus gimana kita bakal ngisi sigma X dan sigma Y ini gitu ya. Pertama, ini kita bisa set oleh kita sendiri kalau kita pengenin gitu ya. Kita bisa set nilai value berapapun integer asal positif. Tapi kita juga kalau misalkan bingung, nggak punya ide nih, ngisi pun juga nggak ngerti harus berapa, biasanya saya set 0 aja. Sigma X dan sigma Y di set 0. Nah, ini kalau kita set 0, maka otomatis si OpenCV yang ngitungin buat kita. Dia bakal ngekalkulate berdasarkan kernel size, ukuran kernel yang kita pilih. Ngitungnya gimana, dia bisa sampai dapetin sigma X, sigma Y, itu nggak perlu kita pikirin. Itu udah di internalnya si function CV2 Gaussian blur ini gitu, Mas. Nah, jadi nanti untuk mudahnya sigma X dan sigma Y ini bisa set 0. Nah, gimana implementasinya? Tinggal gini aja. Pertama, kita panggil dulu CV2 imret. Kita baca. Di sini gambarnya saya ganti dengan memang yang gambar punya noise Gaussian gitu ya. Nah, di sini saya punya gambar namanya noisy jet. Nggak pakai yang noisy MRI lagi ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini khas Gaussian noise gitu ya. Jadi ada bercak-bercak yang memang ya intinya Gaussian noise itu gara-gara si foto yang diambil itu kualitasnya rendah, tak kurang cahaya atau memang dari device kamera yang jelek juga. Nah, di sini saya akan compare dengan yang CV2 blur yang original tadi yang paling yang awal gitu ya setelah filter 2D.
Ini saya pakai kernel lebih tinggi 7,7 ya, karena ini image yang dipakai juga lumayan gede di compare dengan yang MRI ya, yang lebih kecil. Terus di sini saya punya Gaussian blur-nya, image yang mau saya blurring, kernel size-nya kita samakan biar fair. Nah, di sini yang sigma X, sigma Y-nya saya set 0 gitu ya. Dan ini saya outputnya saya taruh di J blur. Nah, si J blur-nya ini saya juga show di samping yang blurred hasil CV2 blur atau hasil averaging gitu ya. Saya running, terus kita lihat hasilnya. Apakah bisa gitu ya. Ah, ini dia hasilnya. Ini adalah yang original, ini yang hasil blurring, ini yang hasil Gaussian blur. Nah, bisa dilihat Mas, original kan benar-benar bahkan kita pun detail dari si pesawat ini memang secara garis besar kelihatan, tapi detailnya enggak gitu kan. Apa namanya, kayak lekukan dan lain sebagainya itu enggak kelihatan. Kita apply image blurring, oke, much better, kita bisa lihat secara keseluruhan, oh ini apa namanya bagian jetnya, ada detailnya juga kelihatan, garis-garisnya gitu ya. Tapi jadi ngeblur, tepi-tepiannya kalau dilihat itu tidak tajam, ya kalau dilihat secara sesama ya, mungkin kita show di apa namanya new tab biar lebih gede. Nah, dia lebih blur kan. Kita compare dengan yang ini nih, yang hasil Gaussian blur. Nah, Gaussian blur melakukan proses filtering lebih baik dibanding yang CV2 blur biasa. Nah, dia image-nya lebih tajam dibandingin yang blurred gitu ya. Dan menghasilkan quality yang lebih baik dibandingin yang CV2 blur. Kalau kita dengan compare dengan yang original, ini jauh lebih apa namanya? Clear lah gitu ya. Nah, inilah manfaat dari si CV2 Gaussian blur, Mas. Jadi bisa memang digunakan untuk mereduksi Gaussian noise yang parah seperti ini di image source menjadi lebih clear. Ini bisa aplikasinya macam-macam gitu ya. Nah, itu untuk yang Gaussian blur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup clear? HP sekarang tuh nggak sepertinya. Suaranya kayaknya kurang jelas, Mas. Maaf. Kalau ini Halo, mungkin halo, ya, halo. ya. Oke, gimana, Mas? Berarti kalau kayak HP-HP sekarang tuh Mas ya, berarti kalau bagus itu nggak pure kemampuan kameranya, tapi ada algoritma ini di belakangnya ya. Betul. Nah, ini paling paling enak itu ngelihatnya seperti kamera HP gitu ya. Kalau kita ngepotret area gelap pakai kamera handycam jadul gitu ya, hasilnya itu kan jelek. Tapi kalau di compare dengan HP, walaupun cahayanya kurang, low light gitu ya, hasil di kamera tuh bagus gitu ya, terang gitu ya. Nah, itu kenapa? Ya karena memang ada peran software di dalamnya, nggak pure dari kameranya saja. Gitu. Jadi sebelum ditampilkan di kita di preview, dia tuh olah dulu baru di display gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, ada lagi atau kita lanjut? Lanjut. Oke, siap. Setelah barusan kita mengenal ada Gaussian blur, Mas, kita akan coba bahas ada teknik filtering lain namanya tuh median blur gitu ya. Median blur ini kalau Gaussian blur tadi kan untuk noise Gaussian gitu ya. Kalau median blur ini dia bisa paling efektif atau benar-benar ya memang ini ditujukan untuk noise jenis tersebut gitu ya. Disebutnya itu bisa untuk mereduksi noise yang disebut dengan salt and pepper noise gitu ya. Kenapa namanya salt and pepper? Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia itu agak jauh ya. Orang kalau di jurnal-jurnal riset mereka nyebutnya itu kayak draw acak gitu ya, atau noise acak gitu ya, atau random noise. Nah, kalau istilah technical di bahasa Inggrisnya itu menyebutnya itu salt and pepper noise. Nah, atau noise yang ya memang ini sering dilihat di gambar-gambar gitu ya. Nah, atau sebutan lainnya juga orang nyebutnya ada yang nyebut impulse noise gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini contohnya nih, Mas. Ini gambar original. Kalau diperhatikan ini mirip yang noise MRI tadi ya. Ada yang noise putih, ada noise yang warna hitam, betul nggak? Nah, ini disebutnya tuh salt and pepper noise atau noise acak. Jadi kadang ada yang bercak putih, ada kadang bercak hitam. Jadi campur dia. Makanya disebut draw acak atau noise acak. Nah, tipe noise seperti ini yang di dalamnya tuh ada dot-dot hitam atau dot-dot putih atau bahkan dot-dot warna lain entah apa itu gitu ya.
yang benar-benar mengganggu dari gambar utamanya. Nah, itu kita bisa filter atau kita perbaiki dengan median blur, Mas, gitu ya. Nah, bagaimana penggunaannya median blur ini di di OpenCV? Nah, ini tinggal kita panggil aja CP2 median blur. Nah, ini simpel banget. Kalau di compare tadi dengan Gaussian harus ada sigma X, sigma Y-nya. Kalau di sini tinggal kita panggil aja IMB sama kernel size. Nah, cuma yang unik, satu perbedaan dengan Gaussian blur dan CP2 blur, kalau kernel size tadi di atas kan bentuknya tuh tuple, ada 2 elemen gitu ya, 7,7 dan lain sebagainya ya, bentuknya tuple gini ya Mas. Nah, tapi kalau misalkan di median blur, walaupun parameternya namanya K size atau kernel size Mas, dia itu bentuknya integer satu nilai gitu ya. Makanya di sini saya jelasin, operator linear size it must be odd and greater than 1 gitu ya. Jadi nilainya bisa ganjil, 3, 5, 7 dan lain sebagainya. Satu nilai aja. Nggak perlu misalkan kalau 7 nggak perlu ditulis 7,7 dalam bentuk tuple. Jadi si size-nya itu bisa dipilih 3, 5 dan 7. Nah, ini representasinya sama seperti kernel juga yang akan di-apply ke median blur gitu ya. Kita akan coba compare gitu ya, implementasi awal untuk ngereduksi noise yang si image MRI ini yang tadinya kita pakai CP2 blur. Hasilnya kan tadi kurang optimal ya, masih ada bercaknya walaupun lebih blur gitu ya dibandingin yang originalnya masih kentara banget gitu ya. Nah, kita akan compare dengan result median blur seperti apa, apakah lebih bagus atau enggak. Nah, ini yang blur, kernelnya 7x7. Yang median blur saya set juga kernel size-nya untuk di sini ya, si aperture linear size-nya 7 atau kernel size 7x7 lah. Sama gitu ya. Nah, ini saya simpan di variabel namanya mblur ya. Saya show di samping yang blurred yang pakai CP2 blur. Kalau kita lihat resultnya, yes, lihat. Ini mungkin biar clear saya open. Nah, ini noise yang ada pada image MRI ini atau salt and pepper noise ini, draw acak gitu ya. Ini benar-benar bisa bisa dibersihkan hampir hampir seluruhnya gitu ya. Clean banget gitu. Nggak clean banget sih kalau dilihat secara sesama, masih ada efek-efek kurang bersih gitu ya. Tapi ini much better dibandingin yang blurred gitu. Kalau dipikir-pikir gitu ya. Nah, ini memang karena dari si metodenya yang bisa kita manfaatkan untuk menghapus atau mereduksi salt and peppered noise. Itu dalam konteks ini adalah si noise yang memang dihasilkan oleh macam-macam lah kalau salt and peppered noise itu ya. Jadi biasa aja karena misalkan nih kalau hasil scanan MRI kayak gini gitu ya, instrumennya ketika nge-capture gambar jelek atau ya mostly itu hadir di setiap gambar lah. Tapi kalau semakin berkembangnya zaman ini noise bentuk seperti ini jarang ditemukan. Jadi kadang-kadang memang kita temukan di foto-foto lama atau hasil dari instrumen spesifik seperti MRI seperti ini. Itu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya? Suaranya kayaknya kurang clear, Mas. Kayak gimana? Misalkan kita udah yakin gambar kita bagus nih, tapi ini metode ini tetap kita gunain aja gitu buat jaga-jaga tiba-tiba gambarnya ada yang jelek gitu. Apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ini kita bisa gunain juga, nggak masalah. Jadi untuk optimasi lah bisa dibilang gitu ya. Apakah ada efeknya? Ada. Tapi kalau misalkan nggak ada noise nggak ada noise salt and pepper seperti ini, efeknya cuma kecil. Jadi cuma seperti lebih blur. Karena kan memang dari namanya aja median blur gitu ya. Dia menambah blur tapi sedikit kalau nggak ada noise-nya. Tapi kalau ada noise-nya mostly bakal hilang gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Iya, Mas. Nah, mungkin jadi penasaran juga kok si median blur ampuh banget untuk ngereduksi noise yang bentuknya salt and pepper. Dari namanya aja median, Mas, gitu ya. Median itu kan misalkan kita punya bilangan, kumpulan bilangan berapa gitu ya, ada 10 nilai. Nah, median ini kan mencari nilai yang sering muncul gitu kan. Nah, dia pilih itu. Nah, di median blur menggunakan konsep sama. Jadi yang tadi kita pilih si size-nya ini misalkan 7 gitu ya. Dia akan slice dari gambar original 7x7 pixel, terus dicari median intensity color-nya berapa.
Nah, terus sisanya itu bakal kalau misalkan ada yang melonjak gitu ya, pencilan kayak tiba-tiba putih kayak gini gitu ya di titik di sini. Nah, dia bakal reduksi, bakal disamain seperti sekelilingnya gitu. Ngambil dari mediannya, bukan dari meannya. Kalau ini kan dari meannya kan, dari rata-rata. Kalau ini berdasarkan mediannya. Misalkan di surroundingnya hitam, ya dia bakal jadi hitam. Kurang lebih kayak gitu. Kayak di tengah sini kan ada black bercak kecil gitu ya. Kayak yang di tengah, misalkan saya show, nah di area tengahnya ada hitam, di sini jadi putih. Gara-gara kalau dicari mediannya kan area 7x7 di area tengah ini, nah rata-rata dominasinya warna putih kan, makanya resultnya jadi warna putih gitu. Jadi benar-benar ini memang akan meng-apply banget ke noise acak seperti ini gitu ya, yang pencilan-pencilan. Tapi kalau di gambarnya nggak ada noise, nggak akan ada impact berarti lah bisa dibilang. Jadi bisa aman kalau mau kita apply ke gambar yang pun tidak ada noise draw acak gitu ya, atau salt and pepper noise gitu. Kurang lebih seperti itu. Cukup clear? Clear, Mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu median filter. Ini ada teknik lagi namanya bilateral filter. Nah, bilateral filtering. Ini tuh sebenarnya kalau baca dari jurnalnya yang pertama kali orang yang menemukan teknik ini gitu ya. Jadi dia bilang itu ini untuk untuk menambah kekurangan dari Gaussian noise, Mas. Kalau diperhatikan yang Gaussian noise ya, dia itu ketika mengapply si kernel ke dalam area yang ada di gambar, dia kan walaupun memang kernelnya sudah berbentuk Gaussian, intensity di tengahnya lebih kental gitu ya, tetap aja dia nggak aware apakah itu edge gitu ya, kayak di tepian kayak gini kan, ini intensitasnya itu dari putih ke gelap itu berubah drastis gitu kan. Nah, tepi batasnya ini disebutnya tuh edge gitu ya. Nah, si Gaussian noise ini nggak aware terhadap edge tersebut, sehingga di tepian ini tuh akan kekikis gitu ya. Sehingga tepiannya itu menjadi blur gitu ya. Nah, itu kekurangan dari Gaussian noise. Dia nggak akan aware terhadap perubahan intensitas yang sangat jomplang. Dia juga nggak aware terhadap posisi atau intensitas color gitu ya. Ya benar-benar ya. Udah saya punya kernel kayak gini, saya apply ke original image. Nah, itu Gaussian filter atau Gaussian blur. Nah, terus si bilateral filtering ini seperti apa? Apa spesialnya gitu ya? Jadi si bilateral filtering ini dia efektif banget untuk noise removal atau tapi kita pengen si gambarnya itu tetap tajam gitu. Berbeda dengan teknik yang di atas seperti Gaussian blur. Oke, noise-nya ke remove tapi gambarnya jadi blur. Nah, itu Gaussian blur. Median blur juga sama. Oke, noise-nya ke remove ya hilang, tapi gambar utamanya itu sedikit ke blur gitu ya. Tergantung besar kernel yang kita gunakan gitu ya. Nah, makanya di sini muncul bilateral filtering. Makanya juga namanya itu bukan bilateral blur ya, karena memang dia efek blurnya itu minimal banget gitu ya. Karena dia itu bakal mempertahankan tepiannya itu tetap tajam, gambarnya itu tetap tajam gitu ya. Nah, cuma memang karena memang ini jadi kayak versi pengembangan Gaussian filter, dia lebih lambat kalau di compare dengan metode-metode yang di atas seperti median blur ataupun Gaussian blur gitu ya, Mas. Nah, kelebihannya adalah dia memang utamanya menggunakan Gaussian filter, tapi ketika ada edge, dia itu bakal ensure nggak akan nge-blurring area ini gitu ya. Maka si kernelnya juga kan harus ada bisa dinamis gitu ya. Nggak satu jenis kayak begini. Nah, ini contohnya. Kalau areanya seragam kayak begini, ketika di-apply ke kernel, kernelnya tuh mesti menyesuaikan. Oh, kalau hampir uniform, dia bakal apply kernel Gaussian seperti biasa. Tapi bayangkan ketika ada area digambar, bentuk areanya tuh misalkan di sini pas tepiannya gitu ya. Kernel yang akan di-apply ke area tepian ini itu menyesuaikan nih. Sisi yang gelapnya ini akan bisa dibilang ya. Jadi tidak sepenuhnya mirip seperti kernel yang original. Jadi yang area hitam ini bakal dipertahankan tetap seperti originalnya. Tapi kalau misalkan area luarnya itu yang akan di-apply si Gaussian filter gitu ya, yang ada di dalam bilateral filtering ya. Karena seperti yang saya bilang ya, bilateral filtering ini di dalamnya ada Gaussian filter. Cuma bentuk kernelnya dinamis. Bisa berubah-ubah, nggak satu jenis ini doang. Nah, gimana dia bisa mengontrol bentuk kernelnya bisa macam-macam kayak begini, menyesuaikan objek yang lagi di-scan gitu ya. Nah, itu memang internal dari algoritma bilateral filteringnya sendiri gitu ya.
Kita nggak masuk lebih jauh ke arah sana, tapi saya coba jelasin secara bagaimana cara kerjanya aja. Nah, ini contoh visualnya gitu ya. Kalau ada gambar, di apply bilateral filtering. Kalau tadi di atas kan Gaussian dengan gambar yang mirip juga gitu ya. Kernelnya itu kan sama bentuknya seperti ini. Tapi kalau di bilateral filtering, kernelnya itu dinamis. Nah, ini makanya sangat cocok untuk kita yang ingin mereduksi noise, tapi gambarnya itu tetap tajam. Nah, itu poinnya yang harus diperhatiin ya. Kalau pakai Gaussian blur, median blur, kita apply metode tersebut, benar sih noise-nya ke reduce, tapi cost yang harus kita terima adalah ada apa namanya, ada efek blurringnya terhadap gambar. Jadi kurang tajam lah gambarnya. Nah, ini ilustrasi kalau secara 3 dimensinya ya. Jadi bayangkan ini punya, jadi area ini tuh bayangkan seperti yang di sini gitu ya. Ini area putihnya itu kan yang naik di atas ini. Yang area hitam itu adalah yang bagian bawah. Nah, ini kan kalau kita apply Gaussian filter yang bentuknya seperti ini kelibas jadi satu warna yang sama lah. Makanya ini jadi edge-nya itu nggak kelihatan lah gitu ya. Nah, tapi kalau pakai bilateral filter, nah ini formulanya itu selain formula utamanya yang Gaussian filter, ada efek spatialnya. Nah, ini ada filter tambahan. Jadi digabung nih. Nah, makanya si kernelnya itu bisa dinamis bentuknya menjadi seperti ini, nggak pure seperti ini gitu ya. Sisinya bisa menyesuaikan kondisi original input. Nah, outputnya jadi lebih halus, nggak granular seperti ini. Tapi halusnya itu benar-benar tergantung dia posisinya. Kalau jomplang banget ya dia nggak akan bikin ini apa namanya menjadi blur lah, tetap tajam lah gitu ya, tetap yang hitam tetap dipertahankan hitam, yang area putih tetap di area putih. Makanya terutama di area ekstrim seperti di tepi-tepi atau di edge itu tetap tajam hasilnya, nggak blur. Nah, kurang lebih kayak gitu teorinya. Nah, gimana cara menggunakannya di OpenGV? Nah, ini kita tinggal panggil aja Mas metodenya CV2 bilateral filter. Masukin gambar yang mau kita filter. Di sini ada D ya. D ini adalah diameter di mana tetangga pikselnya itu pengen kita filter lah gitu ya. Jadi kita bisa set berapa ya? Nilai ganjil 37, jadi mirip-mirip kernel ya. Tapi biasanya kalau kita nggak mau pusingin ini nilainya berapa, ini kita bisa set negatif. Menandakan kalau kita set negatif, si D-nya itu bakal ditentukan sama si sigma color sama si sigma space. Jadi dia yang ngurusin sendiri lah. Ya, tapi kalau kita pengen set juga bisa juga ya. Nah, selanjutnya ada parameter sigma color dan sigma space. Nah, sigma color ini adalah apa ya? Ini ada deskripsinya ya, kalau secara lengkap. Karena gini, kalau di Gaussian filter dia hanya aware terhadap warna gitu ya, terhadap intensitas warna. Intensitas pun mungkin ya dia bakal apa namanya itu bakal tumplek-blek samain lah dengan yang si kernel punya Gaussian bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalkan di bilateral filter Mas, dia bisa aware terhadap intensity dan aware juga terhadap spatial atau posisi pikselnya. Nah, makanya di sini kita bisa atur sigma color dan sigma space. Sigma color ini adalah ukuran maksimum dari apa namanya? Warna terjauh lah. Warna itu kan intensitinya dari 0 sampai 255 gitu ya. Di antara piksel yang saling berdekatan. Jadi kalau misalkan kita pengen kita set sigma color-nya itu tinggi, nanti efeknya juga yang akan dirasakan terhadap gambar yang dihasilkan juga lebih kuat gitu ya hasil bilateral filternya. Kalau sigma space, kalau tadi sigma color berdasarkan apa namanya seberapa nilai maksimum yang akan diterima untuk piksel yang saling berdekatan. Kalau sigma space adalah berapa nilai maksimum jarak piksel. Nah, untuk setiap intensitas apa namanya untuk setiap intensitas color yang saling yang mirip-mirip gitu ya. Misalkan yang warna abu-abunya sama, di jarak berapa nih mau yang disamain. Kurang lebih kayak gitu. Ada sigma space, ada sigma color. Nah, tapi kan kalau dari definisinya pusing gitu ya kalau mau kita set manual. Ini bisa dibilang ada formula yang disarankan sama si inventornya. Kalau bingung nentuin sigma color, cari aja nih gradien dari rata-rata atau median gambarnya. Jadi kita bisa cari rata-rata gambar dibagi dua lah gitu ya. Kalau sigma space bisa aja kita cari 2% dari diagonal gambarnya. Kalau gambarnya misalkan 100 kali 100%, 100 kali 100 pixel, cari diagonalnya dikali 2%. Nah, ini cara untuk mencari sigma space dan sigma color.
Nah, memang agak dari definisinya agak belibet nih, terutama untuk sigma color dan sigma space. Untuk D kan kita bisa simplify dengan set minus 1 gitu ya. Untuk apa namanya, biar dikalkulate otomatis sama si sigma color dan sigma space. Nah, ini kita langsung aja implementasinya. Di sini saya punya gambar baru, namanya face with spot, Mas. Nah, si face with spot ini kondisinya tuh ada si mbak-mbak gitu ya. Nah, dia di mukanya tuh ada flag gitu ya. Jadi ini mirip seperti di apa namanya, aplikasi kayak di apa ya, yang bisa bikin result gambarnya itu lebih mulus gitu ya. Muka Iya, kita misalkan ada flag, ada jerawat jadi hilang gitu ya. iya, Nah, si bilateral filtering ini bertindak seperti hal yang seperti itu gitu ya. Dia bisa ngereduksi noise atau ngereduksi flek dalam wajah lah. Bisa benar-benar ampuh menghilangkan noise seperti ini di dalam wajah. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, ini kita tinggal apply saja functionnya si Gaussian blur. Gambarnya apa? Gitu ya. Ini untuk yang Gaussian ya, kita compare karena bilateral filternya ini kan tadi head to head-nya dengan Gaussian blur gitu. Kernelnya 7x7, sigma x sigma y-nya kita set 0 biar dikalkulate otomatis dari kernelnya. Nah, di bawah sini kita apply bilateral filter. Seperti saya bilang di atas, sigma color bisa dihitung dari median atau rata-rata ya, dari gambar ya, gradient image-nya. Nah, ini tinggal rumusnya NP mean atau NP median IMG terus dibagi 2, integerin biar bulat. Kalau sigma ses tadi kan 2% dari diagonalnya ya. Kalau rumus diagonal itu kan ngikutin Pitagoras, lebar di pangkat 2, tinggi di pangkat 2, terus diakarin gitu ya. Dapat diagonalnya dikali 0,02, dapat sigma space. Nah, tinggal kita masukin bilateral filter, image, min 1, sigma color, sigma space. Nah, ini kita bisa panggil. Resultnya, kita lihat, kita compare dengan Gaussian blur. Sekali lagi ingat ya, si bilateral filter ini bisa keep resultnya lebih tajam gitu. Nah, bisa dilihat ini ya. Ini yang originalnya, di wajahnya ada flag gitu ya, hasil Gaussian blur. Flagnya kereduksi tapi jadi blur wajahnya, terutama kalau diperhatikan secara seksama di tepian wajahnya ini. Jadi nggak tajam kalau di compare yang originalnya ya. Karena untungnya nih gambarnya bokeh gitu, jadi area wajah itu tajam, belakangnya itu sedikit blur. Jadi ketika di area yang edge-nya ini tuh kentara gitu ya, ketika kita apply Gaussian blur makin blur. Ya, jadi bisa dibilang nih ada efek blur lah di sini, walaupun noise-nya kereduksi dikit. Nah, tapi kalau kita apply bilateral filter, nah di sini kelihatan nih sigma space-nya hasil kalkulasi tadi 12, sigma rank-nya 62 ya. Sigma color, sigma S tuh ya. Nah, ini hasilnya much better ya. Tepiannya tetap tajam kalau di compare, bahkan lebih tajam dari yang original. Wajahnya apa namanya, lebih ya mulus lah ya. Flagnya itu benar-benar hampir nggak kelihatan. Nah, ini yang sering kita lihat di aplikasi-aplikasi yang bikin wajah jadi lebih mulus lah gitu ya Mas. iya, Mas. Jadi di dalamnya itu mengapply bilateral filter. Nah, sebenarnya selain cara ngitung sigma color dan sigma space yang pakai rumus kayak gini, kita bisa bebas aja set berapapun ya, tapi resultnya menentukan apakah optimal atau enggak. Nah, ini yang pakai rumus ini merupakan yang direkomendasiin sama si autornya, si kreator dari bilateral filter, kalau mau hasilnya memang untuk mereduksi noise, tapi kita pengen keep edge-nya itu tajam gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, itu untuk yang bilateral filter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Lanjut, Mas. Nah, itu untuk semua filter. Jadi di atas kita recap dikit, ada filter 2D gitu ya, yang lumayan ribet. Kita harus input kernel, terus ada CV2 blur, averaging color lah ya, averaging filter, sorry, untuk blurring biasa doang. Ada Gaussian blur, yang kernelnya itu berbentuk Gaussian distribution 2 dimensi. Terus ada median blur yang efektif banget untuk salt and pepper noise atau draw acak. Terus ini ada yang terakhir adalah bilateral filter ya. Jadi metode filtering yang bisa mereduksi noise benar-benar efektif tapi edge-nya tetap tajam. Jadi
Kurang lebih kelebihan dan kekurangan itu seperti itu. Nah, ini kita juga lihat nih sekarang implementasinya kalau di CUDA modul gitu ya. Mirip-mirip sebenarnya, depannya tinggal pakai kuda-kuda aja gitu ya. Cuma di sini metodenya kalau box filter jadi ada create box filter kayak gitulah. Ada create-create-nya. Nah, ini kita perlu, kalau dia tuh sistemnya tuh seperti yang kemarin pas kita pakai Kenny gitu ya. Jadi create objeknya dulu, baru di objek itu ada metode apply gitu ya. Nah, ini juga sama. Create objeknya di awal. Nah, ketika objeknya udah ke create, nanti ada method dot apply, baru tuh dimasukin source image dan di destination image-nya untuk yang di apply box filter. Nah, ini contohnya ya. Jadi parameter ketika kita meng-create objek box filternya itu ada source type-nya, ada destination type. Nah, ini mandatory kita define. Cuman ini yang bisa dia support adalah CV8U-C1, 8U-C4, 32F C1 untuk sekarang ya. Ini tandanya dia hanya bisa receive atau nerima matriks GPU CUDA satu channel 8 bit gitu ya. 4 channel 8 bit, satu channel 32 floating point 32F gitu ya. Nah, berarti cara paling simpel ya kita feeding si metode create box filternya itu dengan gambar satu channel hasil grayscaling gitu ya, kurang lebih kayak gitu, karena di sini seperti yang saya bilang hanya support tipe gambar yang seperti ini. Mungkin kedepannya jadi lebih banyak yang disupport, termasuk RGB biasa yang C3, CV8U-C3 bisa disupport juga. Nah, kalau destination type ini bisa samain seperti source type. Saya juga heran kalau ini dia bilang statementnya output image type only the same type as source input supported for now. Kalau cuma kayak begitu, kenapa harus diekspos gitu ya? Kenapa nggak tetap sRC type? Mungkin ada alasan karena kedepannya bakal disupport bisa fleksibel, tapi saya kurang tahu. Untuk sekarang kita harus samain sRC type sama destination type-nya. Nah, di sini kernel size-nya sama dengan yang konsep kernel size di bilateral filter, tapi kita nggak perlu create kernel matriksnya, tinggal kita specify aja ukuran kernelnya. Sedikit berbeda dengan yang box filter yang awal, di mana kita harus create matrix kernelnya ya. Nah, baru di function ada method apply di dalam objek yang kita create di sini. Tinggal kita masukin source dan destination. Kurang lebih kayak gitu cara makainya. Nah, ini saya jelasin dulu cara metode-metode yang versi kudanya, baru saya gabungin codingannya biar langsung ya. Itu yang normalized box filter. Nah, kebetulan Mas, kalau di atas kan kita versi standar ada CV2 blur ya. Nah, kalau di versi CUDA modul nggak ada function CV2 CUDA.blur. Nah, itu nggak ada. Nah, dia adanya itu ya ini nih, bisa difasilitasi sama CV2.CUDA.create box filter karena sama aja gitu ya, mirip metodenya dengan yang CV2 blur. Selanjutnya ini ada Gaussian filter. Kalau Gaussian filter mirip-mirip cara pakainya dengan yang create box filter. Kita create objek dulu pakai function CV2 CUDA create Gaussian filter. Ini ada source type dan destination type-nya sama. Ada kernel size-nya juga sama. Nah, di sini kita apply sigma X, sigma Y sama seperti yang di Gaussian filter di atas. Terus habis ke create objeknya, baru kita panggil method .apply di objek yang kita create dari function ini. Masukin deh gambar GPU matriksnya, terus sama outputnya yang bakal nampung hasil Gaussian filter. Itu Gaussian filter. Yang median filter juga sama. Di sini ada CV2 CUDA create median filter. Jadi mirip-mirip lah, ada depannya ada create gitu ya. Source type-nya apa, tapi di sini nggak beda sendiri. Saya juga heran pas baca-baca dokumentasinya. Saya kira salah dokumentasi, ternyata pas di apply juga memang kayak begitu. Destination type-nya itu nggak ada gitu, Mas. Benar-benar source type, size, sama partition. Saya juga heran kenapa yang Gaussian filter dengan box filter di atas tidak disamakan aja, karena kan lebih simpel kayak gini ya. Nah, ini juga sama, ada source type, size. Nah, di sini ada partition. Di sini kita set 128 aja kalau bingung. Ini sebenarnya cuma parameter untuk optimasi di sisi GPU, tapi kalau kita bingung bisa set di 128. Ini adalah nilai defaultnya juga di sisi core program OpenCV yang versi C++. Outputnya sama, ada method .apply yang bisa kita gunakan untuk nge-transform yang original GPU matrix ke yang hasil median filter. Nah, yang terakhir ini CUDA bilateral filter ya. Yang tadi di atas kita tunjukkan bisa mereduksi noise ya, noise removal, tapi tetap nge-keep edge-nya itu tajam.
Nah, ini beda sendiri. Kalau di atas kita create object, ada metode apply. Nah, kalau ini mirip dengan yang cara kita pakai bilateral filter di tanpa kuda gitu ya. Cuma bedanya di sini kita panggil kuda doang, bilateral filter. Langsung di sini nggak perlu source type gitu karena nggak bikin objek. Jadi si metode ini tuh langsung di-apply-kan ke si apa namanya gambar yang kita punya. Nah, makanya inputnya dia langsung gambar. Beda dengan yang di sini. Harus via method .apply jadi. Gambarnya apa? Kernel size-nya apa? Tapi di sini bukan tuple ya, cuma satu nilai. Sigma color dan sigma spasial yang sama seperti yang ada di bilateral filter dan destination image-nya. Gitu dalam bentuk matriks kuda. Gitu. Nah, gimana cara makainya? Nah, ini kita akan coba ya. Di sini kita akan jalanin bareng nih kuda yang Gaussian filter. Ini bukan ini ya, bukan Gaussian sama Gaussian. Ini harusnya averaging. Averaging filter, kuda Gaussian filter, kuda median filter, sama bilateral filter. Kita jalanin bareng. Nah, ini kita mulai dari yang noise Gaussian. Kita mulai dari noise Gaussian, noisy jet. Kita baca. Saya di sini baca ukuran gambar karena di sini saya perlu calculate sigma color dan sigma space ya. Kebetulan kan untuk calculate sigma space butuh tahu ukuran tinggi lebar buat dapatin diagonal gambar. Setelah itu saya seperti biasa yang di pertemuan sebelumnya saya contohin ya Mas, di pertemuan kedua, kita harus mendefine slot atau kursi kosong lah ya di GPU memori untuk biar nanti diisi sama matriks yang akan ditransfer ke GPU space. Di sini ada matriks originalnya, dia 3 channel ya, dan signal 8 bit. Ada gray GPU matrix, ini untuk menghold hasil grayscale di sisi GPU CPT color. Di sini ada matriks GPU untuk menampung result bilateral box filter, yang averaging gitu ya. Di sini ada result GPU matrix yang Gaussian, ada matriks untuk nampung yang median sama bilateral. Nah, ini ada semua ya untuk nampung semua ini. Nah, terus ini saya define dulu objeknya. Karena 3 metode yang Gaussian, box filter, sama median itu perlu nge-create objek dulu. Jadi caranya saya define objek dulu nih. Create objek untuk kernel yang saya miripin ya. Baik yang Gaussian, box filter maupun median filter, kernel size-nya 7. Terus di sini saya upload ke si gambar original ke GPU matrix ya. IMG GPU matrix, ini otomatis pindah matriks yang sumbernya dari IMG ke GPU space ya, ditransfer, diupload. Nah, terus saya apply di sini grayscaling dulu karena masih ingat ya Mas, ini saya create yang GPU mat untuk yang box filtering atau averaging gitu ya, Gaussian, median, sampai bilateral, sampai median lah. Sampai median itu dia butuh satu channel gitu ya. Dia hanya support satu channel. Tapi kalau bilateral tadi di atas, saya lupa jelasin, dia itu karena source image langsung, dia bisa support sampai 3 channel gitu ya. Jadi di sini saya beda sendiri nih untuk bilateral outputnya 8U-C3. Karena dia bisa lebih universal di compare dengan yang tadi tuh. Implementasi yang Gaussian sama median sama box filter. Nah, di sini saya apply dulu kayak gini, create objeknya, grayscaling pakai kuda CPT color, terus saya apply Gaussian filter ya. Nah, seperti yang saya tunjukin di atas ya, dot apply, hasil grayscaling-nya, outputnya saya tampung ke Gaussian untuk yang Gaussian filter, box filter saya tampung ke res box, median filter saya tampung ke res median. Nah, kalau kuda bilateral filter, nah ini nggak nge-create objek, langsung di sini kita panggil. CV2 kuda bilateral filter, image originalnya, nggak perlu yang hasil grayscaling. -1 kalau mau kita, kalau kita bingung buat ngisi tadi itu apa istilahnya, dia ada parameter, apa di sini, kernel size atau apa gitu ya. Nah, ini terus juga kita bisa masukkan sigma color, sigma space karena nanti dia akan dikalkulasi sendiri. Nah, ini terus resultnya ditampung di GPU matrix res bilateral GPU mat. Habis ini yang karena posisinya kan di GPU mat ini ada di memorinya GPU, kita downloadin. Nah, ini masukin ke matrix NumPy. Nah, terus kita show lah semuanya gitu ya, kita compare.
Harusnya implementasinya nggak jauh beda dengan yang CPU, tapi ini ada kelebihannya karena kita running di GPU dan menggunakan GPU memori. Nah, mungkin saya demoin gitu ya, ketika saya ngegunain yang CPU compare dengan yang GPU ini. Saya akan tunjukkan pakai GTOP. Jadi harusnya pada saat saya running codingan yang mengutilize GPU ini, bagian GPU-nya nanti bakal naik. Artinya si memori GPU-nya, pemrosesan atau core GPU-nya kepake. Yang 128 CUDA core-nya punya si Jetson Nano atau NVIDIA Maxwell ya. Kita coba running ulang. Saya rerun. Oke, kita lihat. Nah, dia naik tapi kayak kurang dipakai seluruhnya gitu ya. Iya. Kebanyakan masih di CPU, tapi dia cuma naik dikit ya. Seperti saya bilang, karena ini memang operasi kecil lah. Kita rerun lagi. Nah, dia GPU-nya cuma sebentar di awal, terus beberapa lagi hanya di pada saat-saat tertentu lah. Dan itu pasti pada saat kita mengapply image ke apa namanya, mengapply si GPU matrix ke Gaussian filter dan filter-filter lain. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu implementasi kudanya. Nanti kedepannya kita lihat lah apa namanya, kalau kita gabung dengan serangkaian metode lain, apakah bermanfaat atau benefitnya speednya itu bisa di-enhance atau enggak gitu ya. Nah, ini hasilnya yang original. Itu untuk noise apa namanya, noise Gaussian ya, Gaussian noise. Ini yang averaging, ini Gaussian filter, lebih bagus ya. Ini yang median filter, ini yang bilateral filter. Karena memang bukan pakai filter ini bagusnya gitu ya. Ini memang optimize untuk Gaussian filter. Kita coba image lain nih, kita replace, scroll ke atas, misalkan kita ganti yang salt and pepper noise. Ini kan bagusnya untuk median filter. Kita tinggal replace aja nih, pas di bagian sini. Oke. Kita ganti dengan noisy MRI. Terus kita rerun. Ini hasilnya akan lebih bagus gitu ya. Gak mau apply. Belum apply. Bentar, saya rerun. Oke. Ini yang salt and pepper noise. Untuk median filter harusnya menghasilkan yang lebih bagus. Nah, betul. Median filter lebih bagus compare to the other method ya. Karena memang ini khas bisa diselesaikan dengan median filter. Selanjutnya kita coba untuk yang ini, noise removal edge sharp, itu yang bilateral filter. Yang tadi yang phase with spot itu ya. Phase with spot PNG. Kita bisa replace dan kita coba rerun lagi. Oke. Kita tunggu. Oke, nah ini seperti yang saya bilang. Originalnya, ini hasil bilateral filter. Kenapa bilateral filter itu RGB sendiri, yang lainnya grayscale? Nah, seperti yang saya bilang tadi di atas ya. Versi kudanya untuk sekarang, metode yang box filter atau averaging, Gaussian filter sama median filter, hanya accept image 8 bit satu channel, yang mana itu hasil grayscaling. Tapi kalau yang kuda bilateral filter, itu dia udah support yang apa namanya, RGB lah. Jadi kita nggak perlu convert ke grayscale, bisa hasilnya mirip dengan yang implementasi normal tanpa kuda. Nah, memang juga secara metode beda sendiri yang bilateral filter ini. Nah, mungkin kedepannya ini akan ada perbaikan atau seperti apa, saya kurang tahu nih dari OpenGV-nya. Tapi untuk yang versi yang kita gunakan sekarang, 4.4, kondisinya seperti ini. Nah, itu untuk yang implementasi GPU dan semua metode yang image filtering dan smoothing, Mas. Sampai sini, ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke pokok bahasan terakhir, yaitu tentang thresholding ya. Cukup clear? Mas.
Oke. Halo? Kayaknya suaranya eh, kurang ini Mas, kurang jelas. Kalau mungkin ini bisa di chat juga nggak apa-apa. Halo, Mas. Yes, Tes. Iya. Kedengeran suara saya, Mas? kedengeran, kedengeran. Ya, ada yang mau ditanyakan Mas? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut aja ya ke bahasan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke bahasan terakhir tentang image thresholding. Gitu ya. Nah, ini konsep lumayan penting juga di basic atau core image processing OpenCV. Intinya, si image thresholding ini akan menjadikan gambar apapun yang kita punya menjadi gambar binary. Makanya disebutnya itu image thresholding ini sebutan lainnya itu adalah image binarization. Jadi membuat gambar original gitu ya menjadi hitam putih. Benar-benar colornya itu kalau nggak hitam dan putih. Makanya disebutnya image binarization. Binary karena memang ada dua color gitu ya. Nah, ada beberapa teknik, ada di sini ada 3 teknik ya. Ada simple thresholding, ada apa namanya nanti yang advance-nya gitu ya, yang bisa lebih baik gitu ya, yang bisa lebih fleksibel gitu ya. Terus nanti ada output thresholding gitu ya, yang lebih bisa otomatis nyari parameter dan lain sebagainya. Kita bahas. Ada 3. Kita start dari simple thresholding atau image binarization. Nah, seperti yang tadi saya bilang adalah membuat sebuah gambar menjadi hitam putih, benar-benar value-nya itu cuma ada 2, kalau nggak hitam atau putih gitu ya, dengan menerapkan batas threshold tertentu. Makanya disebutnya tuh image thresholding. Jadi ada nilai threshold yang kita set. Kalau kita ingat kan gambar itu tiap pixelnya 8 bit, ya defaultnya. Berarti nilainya itu antara 0 sampai 255 gitu ya Mas. Nah, kalau kita set ya, nilai threshold untuk image thresholding ini katakanlah 127. Maka dengan image thresholding kita bisa salah satunya nih ya, membuat nilai pixel ya di seluruh gambar yang kita punya itu yang di bawah 127 menjadi hitam, yang di atas 127 menjadi putih. Jadi makanya hasilnya menjadi 2 nilai. Nah, berarti kan kalau di sini dengan konsep yang barusan sampaikan, kita perlu berapa nilai thresholdnya sehingga nanti output gambarnya itu jadi binary seperti tersebut. Nah, gimana cara mengapply-nya di OpenCV? Ini kita tinggal panggil aja CV2 threshold. Gambar yang mau kita threshold value-nya tadi yang saya bilang contohnya 127, itu bisa bebas antara 0 sampai ya 255 gitu ya. Nah, di sini ada parameter maksimum value ya. Jadi value yang bisa digunakan untuk thresholding paling mentoknya berapa gitu ya. Jadi biasanya kita set 255 aja karena kalau misalkan di image original 8 bit itu kan dari 0 sampai 255. Threshold type, nah ini ada beberapa teknik threshold dan outputnya juga akan menyesuaikan dengan jenis threshold type yang kita pilih. Threshold type-nya di sini ada untuk yang di simple thresholding ini ya, ada 5 Mas. Ada CV trace binary, binary inverse, trunk, to zero inverse. Nah, bedanya apa nih dari ketiga jenis thresholding ini? Jadi bisa dilihat nih dari gambar yang di bawahnya ya. Nah, di sini ada original image gitu ya. Jadi bayangkan si original image ini ya bentuknya sederhana kayak gini, ada sisi gelap, ada sisi terang. Nah, yang gelap ini otomatis nilai pixelnya itu adalah 0 ya. Kalau yang terang ini berarti mendekati 255 atau nilai paling maksimum di citra. Nah, ini dia bergradasi dari yang nilainya kecil ke besar, naik gitu. Kalau kita pilih flagnya yang binary, yang CV2 trace binary tadi gitu, ini nanti hasil dari image binarization-nya atau hasil dari thresholding itu gambar ini, gambar originalnya akan menjadi seperti ini. Nah, karena contohnya kita set di nilai 127 gitu. 127 ke bawah itu kita jadiin hitam, 127 ke atas jadiin putih. Nah, makanya outputnya jadi binary-nya kayak gini. Nah, metode kedua ada threshold type kedua ada trace binary inverse. Nah, namanya juga ada inverse-nya berarti dibalik posisinya. Output binary kayak gini, di inverse
Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Makanya outputnya kayak gini. Kebalikannya binary lah, gampangnya gitu. Nah, cuman satu itu kita harus put nilai thresholdnya berapa. Contohnya di sini untuk menghasilkan hasil kayak gini untuk binary dan binary inverse adalah nilai thresholdnya 127. Ya. Nah, yang terang itu apa? Gitu ya. Kalau yang terang, sisi yang area yang di atasnya gitu ya, jadi yang mendekati putih gitu ya, itu akan benar-benar di set putih. Yang di bawahnya, yang di bawah thresholdnya akan dibiarkan as is, nggak dilakukan operasi threshold apapun ya. Contohnya kayak gini. Yang di bawah nilai thresholdnya itu bakal sama aja kayak original. Itu terang, TRUNC ya. Nah, selanjutnya ada to zero. To zero ini kebalikannya yang terang. Kalau terang ini kan area putihnya yang kita set jadi putih, yang area gelapnya kita biarkan as is. Tapi kalau to zero, yang area gelapnya digelapkan, tapi area putihnya itu benar-benar ya apa namanya di set kayak originalnya, area putihnya kayak gini ya. Ini to zero. Nah terus to zero juga punya to zero inverse. Kenapa terang nggak punya terang inverse nya? Kurang tahu nih. Memang kayaknya terang untuk kayak gini aja cukup, nggak ada versi inverse-nya gitu. Kalau versi inverse-nya mungkin jadi overlapping dengan antara yang to zero sama to zero inverse. Tapi intinya kalau to zero inverse ini kebalikannya to zero, sisi putihnya jadi hitam, makanya to zero ya, dia benar-benar di sisi apa namanya, sisi yang di atas threshold yang dia punya di set jadi zero karena inverse-nya. Nah di bawahnya dibiarkan asis. Kalau yang to zero aja, yang gelap dihitamin, yang area putih asis, kurang lebih kayak gitu. Nah ini resultnya akan seperti ini. Nah ini kita akan coba ya apply si apa namanya simple thresholding ini gitu ya. Ada 5 jenis tipe thresholding yang kita punya ke gambar tomat. Nih saya punya gambar tomat di sini ya. Ini paling enak karena contohnya si image thresholding ini biasanya dipakai untuk segmentasi citra, Mas. Jadi kita pengen ambil area tomatnya ini, tapi karena tomatnya ini ada warna hijau dan merah ya, kita bisa segmentasi benar-benar ya benar-benar bikin area tomatnya jadi putih, backgroundnya jadi hitam gitu ya, atau sebaliknya tergantung metode yang kita punya. Nah itu disebutnya itu image segmentasi. Salah satu tekniknya awalnya kita bisa menggunakan image thresholding. Kita benar-benar pengen ambil area tomatnya ini gitu ya. Gimana cara makainya? Nah ini kita baca gambar tomatnya. Di sini saya set maksimum value-nya 255 ya, masih ingat. Di sini si CV2 threshold-nya itu butuh max value, parameter max value. Default value-nya ini adalah nilai threshold-nya 230. Bisa nilai berapapun. Saya set 230 sekarang, bebas ya. Saya baca di sini. Gambar yang saya baca saya convert ke grayscale ya. Setelah itu saya imshow ya untuk yang originalnya dulu ya. Hasil grayscale yang originalnya. Nah, di sini saya biar bisa saya looping, saya masukin tiap flag threshold type-nya ini ke dalam sebuah list namanya trace flag. Dan untuk nama tiap window-nya saya juga put di dalam list biar bisa saya looping. Nah, di sini saya tinggal looping aja nih 5 kali. Karena kan ada 5 tipe threshold ya. Looping 5 kali, saya apply threshold, gambar hasil grayscale, default value-nya sama. Trace flag-nya kita looping. Terus di sini kita imshow untuk kelima metode atau 5 type threshold. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih. Ini kan tambah yang originalnya jadi 6 gambar ya. Nah, ini originalnya. Nah, ini hasil threshold binary, Mas. Ini hasil threshold binary inverse, jadi kebalikannya binary ya. Yang terang kayak nggak ada perbedaan dengan yang original ya. Karena Iya, kan Mas. seperti yang saya bilang, yang terang itu yang area putih bakal didorong jadi putih, yang area gelap bakal dibiar as is. Nah, makanya nggak akan ada bedanya gitu ya. Area tomat karena lebih gelap bakal dibiarkan, area putih ya bakal didorong jadi warna putih gitu ya. Kalau threshold to zero di sini mirip dengan yang binary ya secara keseluruhan, tapi intinya dia kayak kebalikannya yang terang gitu ya. Yang area putihnya itu tetap dijadiin putih, cuma area as is-nya itu dijadiin hitam, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus untuk threshold to zero inverse kebalikannya dari yang to zero ya.
background-nya jadi hitam, tapi gambarnya tetap dipertahankan ASIS. Gitu. Kalau di sini kan background-nya, tapi karena putih jadi nggak kelihatan ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini respon perbedaan masing-masing thresholding. Yang biasanya kepake yang mana? Nah yang biasanya kepake antara yang threshold binary atau threshold binary inverse. Ini dua yang sering kepake. Tapi di kasus spesial ini juga biasanya kepake juga tapi jarang banget. Ini yang mostly sering kita pakai Mas, threshold binary dan binary inverse. Contohnya nih di sini juga saya punya license plate gitu ya. Ini kita juga bisa thresholding si plat number ini gitu ya. Yang background-nya ini kan iluminatif nih. Nah, yang tulisannya kan putih. Kita pengen pisahin benar-benar biar jadi warnanya hitam putih doang gitu ya. Nah, ini kita bisa baca nih, license plate.jpg. Kayak gini, kita tinggal running. Yes. Belum start. Oke, udah start. Is apa nih? Oh, salah kayaknya. Oh, L-nya besar. L-nya besar ya. Oke. Mas kemarin plat itu pakai thresholding yang mana Mas? Yang di GitHub. Iya. Kalau yang di GitHub, karena di sini bisa dilihat background-nya hitam, tulisannya putih, saya pakai inverse binary, ya binary inverse. Karena biar apa? Biar background-nya jadi putih, apa namanya si tulisannya jadi hitam. Atau terserah juga sebenarnya mau dibalik juga boleh. Tinggal kita konsisten aja. Region interest itu mau warna hitam atau putih. Kalau warna mau putih boleh, kalau mau warna hitam boleh. Mau nggak nge-show? Coba di-run. Nah, oke, baru muncul. Nah, ini responnya berbeda. Apa ada yang belum sesuai kemauan lah bisa dibilang gitu ya. Angkanya nggak tersegmentasi semua karena di sini iluminatif. Kita bisa adjust nilai yang ada gitu ya. Dari 230 misalkan jadi 180 atau berapa lah gitu. Nah, cuma memang ini ribetnya gitu kalau misalkan pakai simple thresholding. Jadi saya coba demonstrasiin. Kalau pakai simple thresholding, kita salah milih default value, hasil thresholdingnya juga bakal kurang optimal. Nah, contohnya seperti ini. Diturunin lebih banyak area yang keambil gitu. Responnya juga berbeda untuk yang original, binary, binary inverse, trunk, to zero inverse. Kita bisa turunin lagi misalkan 123 gitu ya. Nilai tengah dari 8 bit citra 0 sampai 255, tengahnya 123-an. Nah, lebih banyak area yang keambil gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu tuh, Mas. Jadi nilai threshold itu akan mempengaruhi banyaknya area yang akan terdorong ke warna putih, yang akan terdorong ke warna hitam. Jadi tricky lah bisa dibilang gitu ya untuk ngesetnya tuh. Kita harus coba-coba tiap gambar bisa aja beda. Misalkan di sini kita set lagi 100 gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Terlalu tinggi pun ternyata area atas mulai ngegabung nih karena di sini warna background-nya tuh udah mirip area yang di sini gitu ya. Nah, ini udah sulit nih kalau kayak begini. Jadi nggak bisa diselesaikan sama si simple thresholding. Tapi kurang lebih apa namanya implementasi simple thresholding itu kurang lebih seperti ini. Ada 5 tipe yang bisa kita gunakan dengan response output yang berbeda-beda seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari simple thresholding, Mas, kita akan masuk ke metode yang lebih canggih dari simple thresholding. Namanya adaptive thresholding. Nah, canggihnya gimana? Kalau di simple thresholding, satu nilai threshold yang kita punya disapu bersih ke semua area. Mau di titik pixel manapun, kalau yang di atas nilai pixel tersebut dijadiin apa, entah putih atau hitam. Yang di bawah nilai threshold tersebut di-set ke entah putih atau hitam. Betul kan? Nah, itu di simple thresholding. Yang di sini kita lihat. Nah, selanjutnya kita punya adaptive thresholding. Adaptive thresholding ini sangat ampuh untuk menghandle gambar yang iluminatif. Nah, apa tuh gambar iluminatif?
yaitu adalah gambar yang memang di areanya itu ada gelap dan terang seperti ini gitu ya. Nggak konsisten. Di sini misalkan lebih terang, di sini lebih redup gitu. Nah, ini yang punya Illuminative. Nah, kalau gambarnya kayak gini, kalau kita apply binary thresholding, outputnya jadi kayak gini, Mas. Dengan nilai threshold value 127 misalnya. Nah, tapi kalau misalkan kita apply si adaptive thresholding, nah ini hasilnya bisa lebih rapih. Ini originalnya pakai simple thresholding yang di atas, binary thresholding dengan threshold value 127. Nah, ini yang pakai adaptive thresholding. Ada dua metode, adaptive Main thresholding, adaptive Gaussian thresholding. Sekilas di sini kita bisa lihat yang adaptive Gaussian thresholding lebih ampuh ya. Dari namanya kita udah kelihatan nih, adaptive Main thresholding berarti dia menggunakan teknik rata-rata lah dalam proses melakukan thresholding. Kalau Gaussian berarti pakai Gaussian distribution. Nah, gimana cara kerjanya kok bisa menghandle original image gitu ya, yang dia punya iluminasi di gambarnya, beda intensitas warna, dan menghasilkan gambar thresholding yang bagus dan rapi kayak gini di compare dengan yang simple thresholding yang hasilnya nggak bagus. Nah, ini karena rahasianya si adaptive thresholding, Mas, dia itu cara nge-thresholdnya itu nggak nge-apply nggak nge-apply nilai threshold ke seluruh area, tapi dia itu mengevaluasi tiap blok-blok area di dalam gambar. Jadi dia bagi-bagi dulu, dia kotak-kotakin. Mirip tekniknya filtering di atas. Jadi contohnya misalkan original kayak gini, dia potong seukuran kecil gitu di gambar. Nah, kalau misalkan pakai yang teknik Main thresholding, dia cari rata-rata di area tersebut. Nah, rata-ratanya berapa, yang di atas itu di set putih, yang di bawah itu di set hitam. Kurang lebih kayak gitu. Itu yang Main thresholding. Kalau Gaussian thresholding itu pakai Gaussian distribution, jadi lebih mulus, jadi lebih enak lah resultnya juga. Nah, sama, dia juga nge-apply ke sebagian ukuran kecil dalam gambar, disapu resultnya sehingga jadi lebih bagus kayak begini. Jadi tekniknya sama seperti yang teknik filtering, melakukan proses konvolusi. Jadi kita perlu define area sapuannya nih kalau kita pakai adaptive thresholding. Nah, dengan demikian, karena dia mencari nilai thresholdnya itu by rata-rata sama by Gaussian distribution, kita nggak perlu pikirin berapa nilai thresholdnya. Kalau kita pakai adaptive thresholding ya, Mas. Nah, gimana cara makainya di OpenCV? Tinggal kita panggil aja nih, CV, nah ini sorry harusnya CV2 ya, agak typo. CV2 kayak gini ya. CV2 adaptive threshold. Nah, kalau di atas kan cuma threshold doang ya. Kalau adaptive threshold berarti ya adaptive T besar threshold. Gambar yang mau di-apply adaptive threshold, max value yang tadi di atas kita set 255. Nah, di sini kita nggak set nilai threshold ya. Adaptive metodenya apa? Di sini ada dua, seperti yang dilihat di gambar sini, ada adaptive Main threshold, adaptive Gaussian threshold. Kita bisa pilih. Ada CV2 adaptive, trace Main C, ada CV2 adaptive, trace Gaussian C. Ini kurang 2-nya juga nih di sini ya. Nanti Masnya bisa update juga nih, takutnya kelupaan. Nah, ini ada dua metode, bisa dipilih, tinggal diisi aja di area adaptive method. Threshold type-nya, nah di sini kita bisa pilih, ini baseline threshold type-nya harus kita set, cuma di antara dua ini, binary atau inverse binary. Ini untuk mengontrol kalau dari hasil rata-rata atau hasil Gaussian ini di atas, misalkan di atas nilai yang didapatkan ya, nilai threshold yang didapatkan dari adaptive threshold ini, mau di set hitam atau putih gitu kan. Ini responnya bisa diatur dari trace binary atau trace binary inverse gitu ya. Kalau misalkan yang di atas nilai thresholdnya mau jadi hitam nggak mau putih, berarti pakai binary inverse. Kurang lebih kayak gitu. Makanya di sini kita harus set threshold type-nya. Tapi ya cukup dua ini aja. Nggak support yang lain-lain di simple ini kan tadi ada trunk to zero inverse. Jadi untuk di adaptive thresholding, threshold type-nya tinggal kita pilih binary atau binary inverse. Nah, ini block size. Seperti yang saya bilang nih, ukuran tadi tuh kotak yang mau diambil untuk mencari Main sama Gaussian-nya gitu ya. Untuk dirata-ratakan, digaussiankan gitu ya. Nah, C ini adalah konstanta ya, kita bisa isi kosong ya, bebas saja berapapun, ini untuk ditambahkan ke hasil Main dan Gaussian. Nah, kurang lebih seperti itu ini metodenya. Gimana cara makainya di OpenCV? Kita tinggal baca aja nih metode gambarnya. Ini saya pakai gambar yang sama. Sudoku
JPG ya. Ini saya punya gambar yang sama, sampel dari OpenCV yang punya efek iluminatif ya di gambarnya. Saya apply Gaussian blur dulu, median blur, sorry. Nah, di sini kenapa saya apply median blur? Nah, di sini karena memang quality dari image-nya ya, dia ada apa namanya? Walaupun tidak terlihat ada salt and pepper noise, tapi kita bisa pakai untuk mereduksi sedikit apa namanya quality dari image yang rusak lah. Bisa kita pakai juga Gaussian blur kalau mau ya. Karena ini cuma biar lebih blur aja gambarnya, biar nanti ketika kita apply si filter, si threshold, resultnya menjadi lebih optimal. Nah, ini dalam hal ini kita coba pakai si median blur. Terus kita show yang originalnya, hasil grayscale originalnya. Di sini kita apply yang thresholding binary, saya set 127. Ingat, yang threshold biasa, yang threshold binary kan kita harus set ya, nilainya 127, atau berapapun bebas. Nah, ini yang adaptive threshold, pakai adaptive meance, dengan apa namanya tadi, parameter block size 11, C-nya 2, bisa berapapun kalau C-nya, block size-nya 11. Kalau threshold 3, ini untuk yang Gaussian ya, adaptive Gaussian thresholding. Nah, ini resultnya saya tampung di trace 1, trace 2, trace 3. Terus saya tinggal subplot aja ketiga gambar ini. Sama gambar original kan jadi 4 gambar ya. Saya tampilin di gambar 2x2, hasilnya akan mirip-mirip seperti ini lah. Kalau saya play, kita lihat. Nah, bisa kelihatan ya. Mungkin saya buka di new tab biar lebih gede. Nah, ini yang original. Ini namanya bukan original ya. Ini hasil apa namanya? Global thresholding dengan V127 ya. Ini agak kegeser sebenarnya. Coba kita perbaiki di codingannya. Nah, ini originalnya di take out aja ya. Nanti dari masnya bisa di take out juga. Terus kita running ulang. Oke, nah ini namanya udah sesuai. Ini yang global thresholding seperti yang di sampel di atas ya. Ini yang mean thresholding. Much better dibanding global thresholding yang menggunakan nilai threshold tertentu gitu ya. Nah, adaptive thresholding yang mean bagus tapi masih ada bercaknya. Kalau adaptive Gaussian thresholding resultnya lebih bagus lagi, bercaknya lebih minimal, lebih bersih. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini apa namanya? Bisa kita gunakan untuk melakukan binarisasi terhadap gambar yang di dalam gambarnya itu ada efek iluminasi atau intensitas cahaya di dalam gambar itu tidak sama. Ada sisi yang terang banget, ada yang terlalu gelap. Kurang lebih kayak gitu. Itu kelebihan dari adaptive thresholding. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mas? Atau kita lanjut? Ini ada, kalau mau nanya bolehlah via chat aja dari apa namanya? Dari mic. Takutnya kurang jelas. Saya sambil lanjut aja ya. Nah, metode yang terakhir, Mas, ini disebutnya tuh Otsu binarization. Gitu ya. Kalau tadi kan yang simple thresholding, repotnya kita harus set nilai thresholdnya. Kalau adaptive thresholding kan kita nggak perlu mikirin nilai thresholdnya karena nilai thresholdnya bervariasi tergantung lokasi. Karena ditentukan dari rata-rata sama Gaussian distribution ya. Tergantung metode yang kita punya di sini. Nah, yang terakhir kita punya Otsu binarization. Nah, di sini cocoknya itu digunakan untuk melakukan binarisasi terhadap gambar yang sama, yang bisa di-solve pakai binary thresholding ya, berarti tidak mengalami iluminasi pada gambar ya. Jadi gambarnya itu benar-benar ya menonjol di dua warna lah, kayak gambar tomat tadi. Gambar tomat ini kan bisa dilihat ini mana tadi? Dia dominasi putih dan merah gitu ya. Nah, ini image biner lah, didominasi oleh dua distribusi warna. Nah, gambar-gambar seperti itu bisa diselesaikan pakai simple thresholding dan Otsu binarization. Cuma repotnya kalau simple thresholding, kita harus cari nilai thresholdnya yang ngepas, yang enak biar hasil thresholdnya bagus. Nah, tapi kalau pakai Otsu binarization, untuk kasus-kasus binary image binary kayak tadi, contohnya di kasus gambar tomat kayak gini gitu ya.
Nah, itu bisa lebih enak karena nilai threshold-nya dia nyari sendiri. Dia nyari pakai internal function yang ada di Otsu. Gitu ya. Kenapa namanya Otsu? Karena penemunya kalau nggak salah ada Otsu-Otsunya ya. Saya lupa nama panjangnya, tapi ini memang diambil dari nama penemunya, Mas. Gitu ya. Jadi caranya itu seperti apa? Ini misalkan contoh original gambarnya ya. Seperti dilihat di sini dominasi color-nya adalah yang putih dengan yang gelap gitu ya. Mendekati hitam. Nah, di sini ada formula ilustrasi dari si Otsu binarization-nya. Output-nya adalah gambar binary yang dihasilkan oleh algoritma si Otsu. Jadi seperti simple thresholding, tapi kita nggak perlu pikirin nilai threshold-nya berapa. Simpelnya kayak gitu. Jadi Otsu algorithm try to find threshold value which minimize the weighted within class variance. Jadi benar-benar nyari nilai tengahnya. Gitu ya. Kira-kira nilai pixel berapa yang ketika saya set nilai putihnya bakal optimal area yang seharusnya putih, nilai yang gelapnya bakal optimal ke area yang gelap. Nah, cara dia dapetin nilai tengahnya itu gimana nilai thresholdnya? Ini ilustrasinya, contohnya ya, gambar ini ya Mas, kalau kita plot histogram, bentuknya itu akan ada membentuk dua puncak kayak begini. Nah, menandakan kalau di gambar yang kita punya ini, dia itu berkumpul di dua distribusi warna, area gelap dan area terang. Nah, makanya berundak kayak gini. Nah, intinya kalau simple binary thresholding gitu simple thresholding sama Otsu thresholding itu tuh capable untuk menyelesaikan atau mencari nilai threshold untuk mencari gambar atau image threshold atau image binary binary thresholding untuk gambar-gambar yang memiliki distribusi seperti ini. Ada dua puncak gitu ya. Contohnya gambar di sini atau gambar yang tomat ini gitu. Nah, jadi si Otsu ketika dia untuk mendapatkan nilai tengahnya, nilai thresholdnya, dia cari, dia telusuri. Nah, ini yang merah ini disebutnya tuh interclass variance gitu ya. Dia nyari yang paling maksimum gitu ya. Nah, di posisi itu kalau interclass variance maksimum artinya dua kelasnya itu bisa dibedakan dengan jelas gitu. Nah, ini yang area gelap, ini area putih. Nah, si Otsu-nya nyari nilai puncak si plot merah ini atau yang disebut dengan interclass variance. Nah, sehingga kita nggak perlu pusing-pusing lagi nyari nilai threshold yang optimumnya berapa. Si algoritma Otsu yang harus yang bisa nyariin buat kita. Secara konsep kayak begitu si Otsu threshold ini. Nah, gimana cara makainya di OpenCV? Sebenarnya sama seperti yang CV2 threshold di simple thresholding, Mas. Tapi threshold tab-nya itu ketambahan satu, CV2 threshold. Kalau tadi kan ada 5 doang ya, dari binary inverse, trunc, to zero inverse. Nah, kalau mau pakai Otsu, threshold tab-nya tinggal kita tambahin threshold Otsu. Nah, contohnya gimana implementasinya? Di sini saya punya yang tomat ya. Kita convert ke grayscale. Kita apply median blur ya. Kalaupun nggak mau pakai median blur juga nggak apa-apa, boleh. Terus di sini saya tampilin hasil yang originalnya ya. Terus di sini kita apply thresholding biasa nih, thresholding yang binary biasa dengan nilai threshold 127 ya. Ini kan seperti yang saya bilang ya, nilai nyari 127 ini kadang-kadang kan rumit. Belum tentu ini sesuai dengan yang gambar yang kita punya, tapi ini memang apa adanya yang simple thresholding. Nah, yang Otsu thresholding, metodenya sama pakai CV2 threshold, tapi di threshold tab-nya ini ditambah plus threshold Otsu. Gitu ya. Jadi CV2 trace binary plus CV2 trace Otsu, Mas. Nah, dengan seperti ini, si CV2 threshold-nya ini bisa mengidentify, oh oke, dia pengen thresholding pakai algoritma Otsu. Nah, makanya di sini kita nggak perlu set berapa mau nih, kita bisa set 0 aja. Ini nggak apa-apa kita set 0, karena yang bakal mengcompute nilai value threshold-nya ini adalah si Otsu algorithm. Gitu ya. Nah, ini kita coba tunjukkan lah result-nya. Kita plot, ya ada dua gambar threshold, 1, 2, ya. Satu saya namain global thresholding, V127. Satu saya namain Otsu thresholding, Mas. Ini saya running. Oke, ini output-nya ya. Nah, bisa dilihat. Dengan global thresholding, nilai threshold 127, output segmentasinya kayak gini. Tengahnya cowok banyak gitu ya. Bahkan bentuknya nggak bulat-bulat amat. Nggak optimal hasil thresholdingnya lah. Nah, Otsu thresholding,
nilai 181 ini kan saya feeding masukin karena di sini nih di title-nya saya giniin ya. Oke, ini Oke, nah ini perbedaannya nih. Si 181 ini di-compute otomatis oleh si output thresholding. Jadi memang algoritmnya dia nyari sendiri. Jadi nih kelebihannya si output thresholding, kita nggak perlu repot-repot nyari nilai ini. Kalau kita nggak pakai output kan kita harus nyari-nyari. So 127 bentuknya kayak gini. Kita naikin 150. Makanya terus kita play lagi hasilnya. Apakah bagus atau enggak gitu kan. Kita cari gitu, naikin dikit. Oh masih jelek, naikin lagi. 160 gitu ya. Nyarinya kayak begitu kan. Tapi kalau pakai output thresholding, dia bakal nyariin buat kita. Tinggal kita set aja nilai thresholdnya 0 aja gitu ya. Nah, outputnya dia langsung ngasih tahu value thresholdnya berapa. Ini contohnya saya tampilin di sini. Kurang lebih kayak gitu ya untuk yang si output thresholding. Jadi sekali lagi untuk thresholding ini ada 3 algoritma atau 3 teknik yang bisa kita gunakan. Ada simple thresholding, ada adaptive thresholding, ada ini yang terakhir output thresholding. Nah, simple thresholding bisa efektif untuk melakukan thresholding terhadap gambar yang punya 2 color distribution. Contohnya gambar tomat ini gitu ya. Kalau kita lihat ya. Nah, ini cocok di solve dengan simple thresholding maupun output thresholding. Tapi saya lebih prefer output thresholding karena nilai thresholdnya dia yang ngurusin sendiri ya. Kita nggak perlu pusing. Nah, yang kedua itu ada adaptive thresholding. Nah, adaptive thresholding ini hanya digunakan kalau kita punya gambar yang iluminatif ya. Contohnya di gambar Sudoku ini. Ada area gelap, ada area terang. Karena dia yang akan melakukan proses pencarian nilai rata-rata secara bervariasi nih, tergantung areanya. Dia jadi kayak bikin kotak-kotak untuk nyari rata-rata atau berdasarkan Gaussian karena ada 2 metode ya. Ada mean adaptif, ada Gaussian adaptif. Itu nanti hasilnya bisa bagus dibandingin yang simple thresholding, even yang output thresholding ya. Karena memang kasusnya itu udah yang gambar iluminatif. Yang terakhir memang output thresholding bisa ngasih automatic nilai threshold yang optimal ke kita untuk kasus gambar yang memang seperti tomat ini. Ada 2 distribusi color. Kurang lebih kayak gitu Mas. Perbedaan dari 3 algoritma atau 3 teknik thresholding yang ada di OpenCV yang banyak digunakan. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk teknik thresholding ini? Lumayan jelas sih Mas. Tadi saya juga udah sempat baca di dokumentasi OpenCV-nya di webnya. Oh, I see. Oke. Sip. Cuman tadi saya bingung itu nilai value maksimal itu yang 170 itu nilai apa tadi saya. Oh, oke. Ternyata nilai value max-nya ya. Iya, max pixelnya lah gitu ya. Iya. Selain dia kalau itu setting 255 yang satunya lagi. Betul. Karena kan mungkin kadang kita mikir kalau Citra 8 bit kan udah ketahuan mantoknya 255. Kenapa nggak langsung sama si OpenCV-nya ada di set gitu kan? Nah, ini karena Iya. bisa aja gambarnya itu bukan Citra 8 bit, Mas. Kan bisa aja bentuknya itu kan float 32 bit, mentok value-nya bukan 255 kan? Oh iya. Karena kebetulan aja nih yang sering kita proses itu adalah gambar yang sederhana gitu, selalu 8 bit 3 channel gitu ya, unsigned 8 bit 3 channel. Makanya nggak pernah ketemu kasus spesifik. Contohnya kalau kita pakai kamera yang spesifik kayak dari depth kamera atau kamera-kamera khusus yang memang dia tiap nilai pixelnya itu nggak muat di 8 bit Citra gitu ya. Jadi dia tuh gradasi colornya tuh tajam banget gitu ya. Nah, itu biasanya kita perlu ganti dari yang 8 bit ke tipe lain gitu. Ke yang bisa muat banyak gradasi color lah, kurang lebih kayak gitu. Mas, kalau misalkan kayak koin gitu ya ditaruh di alas gitu, tapi tekstur nilai angka di koin itu tetap kelihatan gitu, bukan hitam putih, itu metode apa tuh Mas? Oh, jadi nggak mau disegmentasi, nggak mau jadi hitam putih pas area koinnya gitu ya? Iya. Nah, kalau pakai yang sekarang kita pelajari, kandidat yang possible itu adalah di simple thresholding. Nah, kita pakai yang contohnya di sini adalah threshold to zero. Jadi, tapi tergantung background-nya ya. Kalau background-nya gelap,
kita bisa pakai threshold to zero nih Mas. Jadi area koin yang harusnya lebih terang gitu ya. Misalkan Iya. background-nya hitam, area koin itu koin kan ada yang perak, ada yang emas ya. Nah, Iya. harusnya kan kita pengen gambar perak atau emasnya itu tetap real gambar ya gambar koinnya gitu ya. Nah, itu Iya. bisa pakai salah satunya itu threshold to zero. Tapi kalau background-nya putih, misalnya kalau background-nya putih dan koinnya itu misalkan ya background-nya itu kertas HPS gitu ya. Koinnya diletakkan di kertas HPS. Nah, otomatis kan si koin itu lebih gelap dibandingin background-nya kan yang warna putih, betul nggak? Iya. Nah, itu kita bisa pakai threshold terang, Mas. Masih ingat kan threshold terang ini? Yang putih bakal dibiarin putih, yang mendekati putih bakal digeser ke putih, tapi yang gelap bakal tetap di-keep sebagai warna aslinya, as is. Gitu. Nah, bisa pakai dua ini. Oh, iya Mas, iya Mas. Tapi memang kekurangannya ini, Mas. Ini kan inputnya itu harus grayscale. Nah, jadi outputnya tuh pun misalkan dia nggak jadi koin benar-benar putih tapi bentuk koinnya angka satunya kelihatan, tapi gambarnya grayscale. Nah, ini memang kalau kita pakai threshold yang sekarang, ya color-nya itu cuma hanya bisa di color space grayscale. Nah, baru di next pertemuan kita bakal belajar tentang bagaimana melakukan yang namanya thresholding yang lebih advance lagi, yang disebut dengan rank thresholding. Jadi warnanya tetap RGB, tapi kita bisa hilangin background-nya. Gitu. Kurang lebih gitu. kayak gitu. Betul. Contohnya kayak tadi nih, kalau gambar tomat di sini ya, pun kita apply pakai binary thresholding atau apa ya, ini jadi hitam ataupun yang misalkan nih saya balikin pakai tomat gitu ya. Tomat.jpg gitu ya. Even pakai yang trunk ataupun yang to zero, area tengahnya kan area tomatnya jadi apa namanya? Ya jadi hitam putih lah, nggak warna tomat yang merah gara-gara memang dia supportnya kita perlu grayscale dulu gitu kan. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya ada yang namanya itu rank thresholding. Nah, kita harus belajar color space baru yang selama ini kan cuma belajar grayscale dan RGB ya. Kita belajar nanti ngulik color space HSP. Kalau pernah main Corel Draw atau Photoshop mungkin pernah dengar istilah HSP color ya. Nah, itu besok atau pertemuan selanjutnya kita akan coba explore itu biar hasil croppingnya itu canggih gitu ya. Jadi kasusnya itu bisa buat background removal. Benar-benar background-nya itu dihilangin, tapi objek utamanya itu tetap gambar RGB. Ya. Nah, kurang lebih kayak gitu idenya. Itu nanti untuk gambar atau untuk video tetap bisa juga, Mas? Video bisa, karena kan video itu juga gambar juga kan, sequence gambar. Betul. Itu sama persis bisa kita apply. Nanti mungkin biar lebih interaktif kita coba tunjukkan pakai sampel gambar lah ya di next pertemuan. Karena terus mungkin Masnya tanya, kalau misalkan ada metode secanggih kayak yang rank thresholding, kenapa yang binary thresholding kita butuhkan? Nah, karena nggak semuanya butuh yang rank thresholding. Mengingat rank thresholding ini perlu beberapa step untuk dikerjakan, otomatis komputasinya lebih berat dibandingin yang simple thresholding, even yang output thresholding. Jadi ini ada nilai plusnya, secara komputasi bisa lebih cepat karena lebih simple, tapi memang ya outputnya cuma hitam putih. Tapi kalau yang rank thresholding kita bisa hold resultnya RGB, tapi komputasinya kita harus melakukan beberapa step lebih banyak ketimbang yang simple thresholding. Plus minusnya kayak gitulah. Oke, Mas. Oke. Nah, itu yang thresholding yang kita pelajari. Nah, di sini terakhir ada implementasi kudanya juga, si function CP2 threshold ini. Tapi sayangnya, di versi OpenCV 4.4 ini, output thresholding sama adaptive thresholding ini nggak disupport, bukan nggak disupport sih, belum ada metode translasinya di versi kuda. Mungkin masih pengembangan, kedepannya pada saat lahir OpenCV 5 mungkin bakal ada atau kurang paham lah ya. Nanti kita tunggu aja, kita lihat. Tapi ini saya juga rada heran, mungkin codingannya masih ada yang salah. Ini saya copy dari sampel OpenCV Python documentation. Dia outputnya itu gelap. Jadi hasil binarisasi untuk gambar tomatnya ini gelap ya. Ya, tapi ini kayak mix gini ya. Bentar. Ini kayaknya catching ini. Saya perlu relan lagi. Kayaknya gambar yang kan ini di hold di memori gitu ya. Masih pakai menampung gambar lama gitu ya. Iya. Saya perlu run lagi. Nah, kayak gini. Jadi gambarnya itu
gelap kayak begini. Nah, ini menandakan hasil thresholding-nya entah mungkin ada bugs di metode threshold CUDA atau seperti apa gitu ya. Nanti saya coba cari tahu lagi. Dari kemarin nyari-nyari sampai hari ini sebelum saya naikin ke GitHub, ini saya nggak nemu kalau ini memang ada bugs atau apa gitu ya. Atau mungkin juga dari sampelnya perlu ada yang diperbaiki. Tapi kalau saya ulas, harusnya sih sesuai. Nanti mungkin saya akan coba, ini kan kayak ditaruh di list kayak gini ya. Nah, misalkan tanpa di looping di list, jadi kita jembrengin gitu ya, tanpa di looping, subplotnya berulang-ulang untuk ini ada berapa metode gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat apakah ngefek atau enggak gitu ya. Karena terlebih kan kalau urusannya sama CUDA, naruh datanya itu bukan di memori host tapi di GPU ya. Salah copy Iya. mungkin bisa aja nggak masuk ke CUDA-nya, nggak ke proses. Kurang lebih kayak gitu. Tapi intinya konsep yang utamanya adalah di di metode utama kita bisa lihat, kita bisa memecahkan permasalahan thresholding ya, baik yang tadi itu pakai metode simple OTSU maupun yang adaptif untuk beragam tadi itu cache yang saya sebutin. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Nah, Oke. itu aja yang saya bisa sampaikan untuk malam hari ini, Mas. Kalau Masnya penasaran terkait apa yang saya bahas barusan, secara lengkap bisa ditemuin di link-link di bawah ini. Jadi lebih komprehensif belajarnya. Kayak tadi tuh konsep bilateral filter, secara teorinya gimana itu ada di link-link di sini, bisa dibuka aja. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan malam hari ini. Ada pertanyaan lagi? Cukup sih, Mas. Cukup. Lumayan Oke. paham ya malam ini. Oke, siap. Oke, kalau cukup berarti kita bisa sudahi untuk pertemuan malam hari ini, Mas. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan